dulu ya, PP nomor 9 tahun 75 itu jelas sekali bahwa untuk mengajukan izin poligami itu harus secara tertulis ke pengadilan gitu. Terus alasan poligami di pasal 41 ya, ini nggak serta-merta dikabulkan poligami itu juga oleh pengadilan. Kenapa? Karena syarat-syarat yang dipenuhi, istri tidak mampu melaksanakan tugasnya, istri sakit ya, cacat. Yang berikutnya adalah tidak punya keturunan gitu ya. Nanti pasal 56-nya kalau kita lihat bukan pasal 56, pasal 56 itu adalah pasal 56 kompilasi hukum Islam. Pasal 56 kompilasi hukum Islam itu jelas ada tata cara untuk pengajuannya. Pengajuan untuk izin poligami ke pengadilan agama. Kalau kompilasi hukum Islam pastinya khusus untuk orang Islam yang beragama Islam gitu ya. Dan pasal 57-nya menyebutkan bahwa harus ada alasan-alasan khusus juga gitu ya. Nanti pasal 58-nya diajukan kepada pengadilan agama gitu. Jadi itu udah jelas ada aturannya. Jadi kita nggak usah berdebat lagi tentang apakah poligami ini harus ada izin atau tidak. Saya menjelaskan di sini adalah sebagai saya adalah praktisi hukum gitu, praktisi hukum sih. Jadi menjelaskan secara hukum dan bagaimana secara syariahnya. Nah, secara syariahnya saya sudah jelaskan bahwa apabila terpenuhinya rukun nikah, maka pernikahannya adalah sah. Dan itu juga diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 74 itu pasal 2 ayat 1. Nah, kenapa nih pemerintah nih kok kayaknya pelin-pelan yang di sini diakui sah, yang ternyata ada ancaman hukumannya? Ya untuk mencantumkan begitu sah, tapi gitu ya. Ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Yang mana gitu. Kalau kita sebagai warga negara ada pelanggaran, ada penghalang, ada undang-undang tersendiri yang khusus buat itu gitu sih. Jadi kita hari ini cukup untuk itu ya, karena ya nanti kita lanjutkan lagi dan kita ya semoga kalau bisa live ya terpenuhi ini, nanti kita akan live dan juga mungkin kita akan membuat kelas-kelas khusus ya, insya Allah yang tentunya harus gratis lah. Gratis insya Allah ya, jadi bisa dengan webinar gitu atau silahkan DM ke akun kami dan insya Allah akan dijawab ya, gitu. Boleh komentar atau DM ke akun untuk pertanyaannya, nanti ya mungkin kita jawab melalui video kayak ini, seperti ini, atau lewat langsung di komentar atau di DM ya. Iya begitu. Jadi hari ini cukup selesai videonya, semoga jadi pelajaran buat kita semua, berkah. Amin. Barakallahu fiik. Kita tutup. Ini dan kita sebenarnya tidak khusus kepada satu kasus yang ada, dan mungkin kita harus mengembalikan lagi kepada keadaan masing-masing. Kita berharap dan mendoakan juga semoga kasus yang sedang viral ini bisa diselesaikan secara baik dan kekeluargaan, insya Allah, amin. Sehingga hak-hak dari pihak yang melaporkan dan pihak yang dilaporkan ya sama-sama bisa inilah ya, bisa dipenuhi lah gitu ya, tanpa ada ribut-ribut gitu, karena mungkin masih sama-sama muda juga, jadi harus dicari solusinya ya. Mendoakan semoga bisa selesai, dan apabila memang ini menjadi satu ini ditunggu nih. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 1 2023 itu kan memang geras banget, baru berlakunya tanggal 2 Januari 2026, sehingga kasus ini dijadikan sebagai apa ya, yang pertama gitu, yang misalnya dalam pusat perhatian, menjadi pusat perhatian, sehingga ya jadi pelajaran lah gitu. Oke. Ya. Sementara hari ini kita tutup dulu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.